Selamat pagi saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Kita boleh bangun pagi dan boleh melewati malam hari. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan dan berkat-Mu. Kami boleh beristirahat dan kami boleh bangun dan akan kembali melakukan aktivitas. Berkati dan sertai kami Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berkata-katalah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, Markus 13 ayat 1-2 firman-Nya. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa besarnya batu-batu ini dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang besar ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus, ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang murid berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Bahwa kau lihat gedung-gedung hebat ini, tidak satu pun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Saudaraku, ketika Yesus berkata demikian, tidak ada seorang pun yang paham bagaimana gedung yang hebat itu. Bait Allah yang adalah lambang dari kehadiran Allah, tempat di mana Tuhan menjumpai umatnya akan runtuh. Baru kemudian, tahun 70 setelah Masehi, Jenderal Titus datang dan menghancurkan seluruhnya termasuk bait Allah. Karena mereka tahu di bait Allah tersimpan banyak emas. Karena di dinding-dindingnya terbuat dari emas, maka dia memerintahkan semua batu dibongkar. Peralatan yang terbuat dari emas dijarah. Baru setelah itu orang menyadari Yesus telah menubuatkan ketika ia hidup di muka bumi dari apa yang Yesus sampaikan mengenai kemegahan bait Allah. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, kemegahan bait Allah secara fisik dapat dihancurkan. Yesus hendak menjelaskan kalaupun bait Allah dibangun, jangan bangga akan fisiknya, tetapi kepada kuasa Roh Kudus yang ada di dalamnya. Ketika gereja dihancurkan, kesannya Tuhan seperti tidak membela, tetapi Tuhan jaga adalah gerejanya. Karena itu bangunan gereja dapat dihancurkan, tetapi pekerjaan Tuhan dan gereja Tuhan akan tetap hidup dan berjalan terus. Gereja Tuhan yang dibangun di atas batu karang, pintu alam tidak dapat menguasainya. Yang kedua, kemegahan bait Allah tidak tergantung pada dahsyatnya gedung. Hari-hari ini banyak kebaktian gereja diadakan di hotel, di mall, dan gedung besar disertai musik yang lengkap. Kelihatan ibadahnya lebih semarak. Tetapi kedahsyatan bait Allah tidak tergantung pada kedahsyatan gedung gereja dan semua fasilitasnya. Kedahsyatan bait Allah ditentukan oleh kehadiran Kristus di dalamnya. Begitu juga kehadiran Tuhan tidak tergantung megahnya suatu gereja, tetapi sangat tergantung pada setiap hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, kemegahan bait Allah ditentukan dengan kuasa pada orang percaya. Bagaimana orang percaya bertindak dan menjadi saksi Kristus, itulah yang disebut kemegahan bait Allah. Sebagai bait Allah, kita harus bergandengan tangan untuk menjadi saksi Tuhan Yesus dan menyatakan kemuliaan Allah. Saudaraku, hidup yang mengandalkan kekuatan manusia suatu saat akan jatuh. Tetapi hidup yang bergantung kepada Allah dan kuasa-Nya akan melihat kemuliaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami belajar bahwa hidup kami adalah berdasarkan Roh Kudus. Bait Allah secara fisik dapat hancur, tapi iman kami percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa menghancurkannya. Untuk itu ajar kami Bapa untuk menjalankan hari ini dengan penuh iman percaya kepada Tuhan. Kami tidak mengandalkan diri kami, tapi kami mengandalkan kekuatan Allah. Kami mau bergantung kepadamu Tuhan. Tolong kami supaya kami menjalani hari-hari dengan tetap bersandar percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai hari ini. Tuhan berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.